punya komitmen terhadap pengembangan pertanian. Walaupun kita ada di posisi berat untuk berkompetisi ya Pak, dengan bidang lain khususnya, tapi insya Allah dengan bantuan teman-teman dari PK, dari teman yang lain termasuk para profesor, kita bisa optimis. Bahasa saya dan kemarin teman yang di sini kepala sekolah rebranding kan ya Pak, kita lemah di branding. Kita punya 8 hektar lahan dan nanti profesor bisa keliling seperti ini Pak kondisinya. Padahal ini menurut saya bisa lebih baik lagi. Terlepas tadi kan dari potensi sumber daya yang ada, tapi insya Allah kita bisa lebih baik lagi. Itu saya dari saya. Untuk selanjutnya sampai bahagia juga buat kru sekolah PP SMKN Cianjur saat ini. Saya sangat terhormat dan bahagia ya ketika bisa diajak jalan-jalan melewati dingin, hujan. Ya kalau sudah masuk ke sekolah kehujanan sedikit kan itu resiko Pak. Kemudian kita malam-malam berpikir, pagi kemudian kita juga sudah mengunggah perasaan-perasaan kita dengan SMK apa yang mesti bisa lakukan yang terbaik di quality control, pangan dan sebagainya. Ini sangat menantang. Di sepanjang perjalanan pagi pada saat kami juga kopi morning, ngeteh, enjing sami Pak. Yang dipikirkan kami bersama teman-teman dari PK itu apa yang mesti kita berikan yang terbaik buat kemajuan dan menjadi suatu catatan sejarah. Kalau kita tidak pernah melakukan menjadi pelaku dan sekaligus membuat catatan sejarah di suatu tempat dengan kinerja kita itu, maka kita juga masih tetap akan kembali seperti itu saja. Terbilang ada satu yang paling cepat. Nah ini kenapa saya buka lengkeng pertama. Di semester pertama import lengkeng masuknya ke negeri kita itu lebih daripada 13 sampai dengan 15 miliar. Nggak tahu ini miliar dolar, miliar yen. Ini masih jadi tanda tanya besar di situ. Dan kalau kita nilai dengan keborosan devisa kita, tentu saja sangat berpengaruh. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia tidak punya tanaman lengkeng? Ini saya punya. Pertanyaan yang kedua, lengkeng yang didatangkan ke negeri kita ini, apakah benar-benar bisa dikategorikan layak untuk dimakan? Kita tahu dari mana? Tidak tahu Pak. Ini ada satu produk lengkeng, ada satu barang di supermarket dan bisa kita beli, rasanya enak, manis. Tapi pertanyaan besarnya apakah itu adalah toleran, layak untuk bisa dikonsumsi oleh kita yang bernama manusia? Belum tentu, kita tidak punya jawaban Pak. Kalau kita yang budidaya, kalau kita yang bikin, kalau kita yang hasilkan, tentu saja Pak, kita tahu semua. Termasuk daripada gen tanaman itu sendiri kita tidak tahu. Apabila kita mengangkat jari seperti ini Pak, tidak cukup hitungan angka-angka di satu jari ini dengan satu icon yang sering kita sebut, karena pemahaman kita sering sudah tercuci otak. Contoh, lengkeng Bangkok, durian Bangkok, jambu Bangkok, ayam Bangkok, pepaya Bangkok, apalagi yang tidak Bangkok. Bahkan saking tercucinya pemikiran kita, kalau kita melihat ada orang, terutama orang perempuan yang lewat besar tinggi sendiri katakan ini dia mah Bangkok, betul kan? Ini bukan hanya cerita lucu, ini bukan hanya cerita anekdot, bukan. Ini fenomena yang kita tidak sadar menilai keadaan. Apakah kita tidak bisa berbuat untuk itu? Nah mari kita ganti ikon-ikon nama yang sering diunggah orang dengan kata-kata Bangkok. Bangkok itu di mana? Bangkok itu siapa? Bangkok itu Thailand. Sampai bisa memukul, mencuci otak kita dengan mengeluarkan kata-kata bahwa kita ini sudah terkesima gitu. Apakah kita juga tidak bisa membuat yang Bangkok-Bangkokan? Bapak tinggal tanya saja sama saya di sini dan sudah melakukannya. Pepaya Bangkok, mari kita buka seperti apa? Lengkeng Bangkok, mari kita buka seperti apa? Dan lengkeng ini contohnya yang diinginkan oleh kepala sekolah ini, kemarin kita sudah coba di PK menanam. Kita juga sudah punya formula dengan hormon giberik acid dasar pertamanya. Kita sudah sebar di angka GA7 giberik acid dengan
tingkat 7 dan sekarang sudah kita berikan yang terakhir untuk DGA 9. GA itu didelik acid Pak. Itu hormon dengan satuan senyawa karbon 5 karbon aktif yang mempunyai kandungan 52 kandungan karbon dengan formulasi isopren dan monoterpen sehingga membuat berbuah itu kapan saja termasuk berbuah di luar musim untuk semua jenis tanaman apa saja. Nah ini akan cocok dan bagus dengan permintaan di Pak SMK Cianjur. Contoh apa itu? Saya bercerita dengan salah satu kepala sekolah, kepala daerah, Bupati Wonogiri. Ini contohnya, ini lambang kabupatennya. Di depannya itu ada lengkeng berjejer besar-besar Pak, gede-gede gitu loh. Saya tanya, ini Pak lengkeng betul Pak Deden? Saya Deden panggilannya Pak. Itu bukan nama asli Pak, bukan nama yang tersejarah sipil Deden itu sebetulnya. Tapi ini kenapa tidak berbuah Pak? Saya jadi bupati sekarang dan sebelum saya adalah bapak saya, sebelum bapak saya adalah keluarga saya. Jadi 3 periode bupati, ini lengkeng yang saya tahu sudah 32 tahun dan hanya mengeluarkan bunga buah kecil sudah rontok lagi. Kenapa begitu Pak? Ini lengkeng jantan Pak Deden. Oh, lengkeng jantan saya bilang. Jantan itu laki-laki, betul. Mana ininya saya bilang. Kalau itu lengkeng jantan laki-laki. Langsung debat, saya tahu dengan candaan itu, akhirnya saya bilang, tidak apa-apa Pak Bupati, kalau lengkeng itu lengkeng jantan, kebetulan saya punya nutrisi, punya hormon betinanya, jadi kalau punya saya kasih ke tanaman Bapak itu, nanti 40 hari itu paling lambat sudah mengeluarkan bunga, 150 hari bisa seperti ini. Nah, punya saya itu adalah betinanya, saya sampai cara begitu. Di selama itu menunggu sampai berbunga itu kan saya ada perjalanan waktunya. Mereka bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begini, selanjutnya. Dan di sebelahnya itu, ini yang sini, ini kan lengkeng juga Pak, cuma beda pohon Pak di bawahnya. Tidak kita kocor Pak, tidak berbuah. Dan ini dipresentasikan sama dia, ada Pak video Pak mengambilnya dan seterusnya begitu. Kemudian oke, di yang lain kalau ini terlalu di daerah, kemudian di kebun yang saya buat seperti ini. Ini kan sebelah yang di bawah Bapak ini kan baru berbunga Pak. Nah ini sudah siap panen Pak. Gitu. Jadi kita bersama teman-teman SMK ini, ayo kita bisa buat budidaya, salah satunya di lengkeng karena tadi disebut lengkeng, bisa membuatkan tanaman itu kapan saja kita mau. Sesungguhnya tanaman itu makhluk yang jujur Pak. Yang tidak jujur itu saya dan teman-teman yang lain barangkali ya. Kalau Bapak tidak, kalau di sini saya lihat dengan wajah-wajah seperti ini jujur semuanya. Ini saya tidak menyinggung Bapak Pak yang di Jakarta barangkali ya Pak ya, yang di Bogor yang tidak jujur itu Pak. Kenapa dimaksud dengan begitu? Sebetulnya apa yang kita inginkan dari tanaman itu, asal kita tahu saja Pak, tanaman itu keinginannya apa, maka keinginan kita dari tanaman itu dia akan memberikan keinginan apa yang kita inginkan. Gitu loh. Cuman kan kita tidak paham. Ketika tanaman pucuknya aja kerdil, oh ini penyakit fisiologis, silakan apa, kekurangan unsur hara mikro misalnya itu. Oh ini tanaman bolong-bolong daunnya coklat-coklat, sebenarnya kekurangan unsur hara boron. Nah kita tidak tahu Pak. Nah saya berharap teman-teman ini di sini menjadi yang tahu dan menjadi seorang peneliti dan analisanya akan memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman di sekitar yang lain dengan cara memberikan contoh. Oh ini tanamannya fisiologis, kalau di bahasa manusia stunting. Berarti kekurangan gizi dong, gitu kan? Nah kita supply gizinya dan kita sudah buat untuk supply gizinya nanti bersama teman-teman di sini. Oh ini ternyata nutrisi atau gizi untuk tanaman tersebut. Seorang juga kan yang punya tanah banyak, dia mau tanam cabai misalnya. Dia akan beli itu bibitnya, pupuknya, kan gitu. Termasuk obat hama semprotnya kan dia akan beli semua. Alasannya untuk memudahkan siapa tahu pada saat digunakan terganggu. Cuma pertanyaannya, apakah jenis pupuk itu yang dibutuhkan cabai tersebut? Apakah jenis obat itu yang dibutuhkan oleh OPT cabai tersebut? Belum tentu. Dan kita sudah antisipasi. Nah nanti akan terjadi pengendalian secara persuasif. Kan gitu. Akan pengendalian secara besar-besaran juga ketika terjadi kenapa-napa. Kita sudah tahu akan terjadi kenapa-napa. Masalahnya di organisme pengganggu tanaman untuk semua jenis tanaman yang ada di muka bumi ini, buat baik untuk tanaman yang sifatnya produktif atau non produktif seperti kehutanan, itu fenomenanya terjadi menggejala. Apa itu? Karena tanaman itu disebabkan penyakitnya, kegagalan itu dua. Yang pertama adalah disebabkan oleh yang bernama fusarium atau jamur-jamuran dan sejenisnya.
yang paling dekat dengan kita. Kita misalnya menanam, contoh menanam kategori tanaman yang Solanaceae saya seperti ada tomat dan seterusnya, itu melon dan seterusnya, penyakit seperti itu. Nah itu semuanya dominan disebabkan oleh jamur. Makanya kita juga mengendalikannya sudah mulai antisipasi dengan fungisida. Itu kan begitu. Nah ada penyakit yang disebabkan karena tanaman kita ini, baik yang tanaman produktif atau tanaman hutan atau tanaman jangka panjang lainnya, yang disebabkan karena bakteri. Itu akan kita kendalikan dengan insektisida. Kembali ke ilustrasi tadi, jika ada orang juragan tadi mau tanam cabai, nah obat-obatannya sudah dibeli sekarang, kebetulan kebanyakan insektisida, nah kebetulan cabainya itu disebabkan karena fungisida, dia semprotkan itu ke cabai, makanya dia ngomongnya itu cabai ulang mah rusak itu ubarna, itu masalahnya. Jadi kesalahan fundamentalnya di mana? Kesalahan needs-nya di mana? Kesalahan yang paling membasiki pemikiran untuk mengatakan bahwa kita ini menyatakan kepada orang bahwa ini adalah tidak rawat itu di mana? Ini adalah kesalahan yang sifatnya fatal. Nah kita sekarang sudah mengetahui, termasuk salah satu pemikiran ini sudah saya gagas di beberapa tahun yang lalu di perjalanan panjang itu dari Numaju ke Tokyo, kita menulis dengan beberapa tahun kemudian itu sudah ada dan ini sudah teruji. Dan ini pantas kalau untuk dibagikan dijadikan satu pijakan dasar bahwa ketika saat tanaman itu di wilayah itu terjadi kenapa-napa, disebabkan kenapa dulu. Itu yang paling bijak. Bukan karena setelah terjadi fenomena ada layu, fusarium, hawa, angkat dan seterusnya kita kendalikan, itu akan sulit karena kita memperbaiki kerusakannya dulu, gitu loh. Bahkan kemarin sering saya ceritakan ada seorang keluarga mempunyai lahan yang banyak, mempunyai uang yang cukup, dia tanam cabai, kemudian dia tanam 100 hektar, saya bilang. Kalau tanam cabai 100 hektar itu usah kecil-kecil, kalau mimpi ya ilustrasinya ya kita banyak-banyak saja. Terbayang nggak tanaman cabai itu 100 hektar? Ini sedikit saya pancing dulu, cabai. Misal ada nggak, kebayang nggak di pikiran kita kalau kita menanam cabai 100 hektar? Kenapa nggak jawab bu? Pak? Nah, karena nggak ada. Kopio kan ditancapkan. Eta cabai teh pak. Ku abdi di tepungan pak, di pelaku bapak lain bapak ini bapak yang lain. Eta cabai, cabai kenapa kamu? Saya teh nyari awak pak, geus mah di kopio dengan cai. Urang teh dahar oge geus pareureuh kos kieu. Oge urang daunna ieu teh geus maca teses ku kieu. Sedangkan si bapak yang tanam saya kasih cabai itu suruh dicepat-cepat bagus berubah bagaimana? Menanam cabai itu pak dari mulai batang, akar, daun tidak ada yang tersentuh dengan tangan pak. Kumaha aing melak cabai anu teu kacekal, teu kepilih, teu tersentuh dari bagian apapun dari cabai tersebut. Ini catatan sejarah SMKPP Cianjur menanam cabai yang tidak perlu disentuh itu batang cabai. Kumaha melakna? Ayo teori apa? Ayo praktik apa? Kan gitu. Baru kan mendengar pak. Kalau yang menanam cabai, si anu akarna cabai, si anu tangkarna cabai, si anu daunnya cabai tidak pernah tersentuh. Jadi kita tidak menyentuh bagian apapun dari tanaman cabai tersebut. Kalau kita saat menanam, bagaimana caranya? Ini harus lepaskan bibitnya pak. Oh iya. Karena tanamnya harus ilustrasi. Bapak tahu ngipuk apa bahasa Sunda? Memupuk. Oh, bukan ngipuk itu Pembibitan. nursery, nursery, Penyemaian. Menyemai. Nyemai. Bantu saya pak kalau saya susah ngomong pak, karena saya ingat sesuatu di sini banyak. Pada saat kita nyemai pak, pada saat kita nyemai itu minta tisu satu. Di sini ada daun pisang pak, karena daun pisangnya tidak ada. Ini ibaratnya daun pisang. Kalau daun pisang itu kan dibikin begini pak, dibikin bulatan begini kan? Ya, contoh ya pak. Itu namanya. Kemudian disemat, disemat, ditusuk begini. Orang sudah semua kan? Iya, bukan apa gitu. Disemat. Sudah itu pak, di bawah sini dikasih plastik atau tanah yang kasar, atau tanah yang keras di sininya. Boleh di sini. Kemudian diayak pakai sekam bakar, dicampur dengan tanah anu campur kotoran sapi kek. Itu kotoran kurang, kompos.
Orang betul aja. Kemudian ini teh Pak dijajarin ke sana, nah seperti begini, jajarin luasnya 80 cm. Taruh, kemudian dijajarin gitu loh Pak, dijajarin. Kemudian diayak, harus diayak karena kenapa? Karena ini bayi. Ayat 80% isinya di sini. Ini tadi kita sedang membahas kalau nanam cabai tidak ada yang disentuh bagian pohon cabai tersebut. Ini baru prestasi yang akan dilakukan oleh sekolah negeri PP di sini kan? Iya. Yang lain tidak begini, kita harus begitu. Ayo sarwa-sarwa kene jeung anu di masa kitu mah terjadi urang teh anu mencatat sejarah atau ngaranna. Kan gitu. Setelah ini penuh ke sana, diayak-ayak ditutup semua itu, nanti biji cabai kita sudah rendam dengan nutrisi, saya punya nutrisi nanti selama 60 menit saja. Nanti dia akan dibekali, radikula cabai itu akan muncul selama 24 jam, ditaruh di atas kain lama, dibasahin, kemudian ditutup Pak, tidak ada matahari di ruangan ini, kayak mata orang mengenal. Kemudian setelah itu nanti akan muncul radikulanya, ngambil jempit yang dari kayu, tidak dari stainless, tidak dari apalagi plastik, tidak boleh, karena plastik akan menimbulkan ion. Kemudian dicapit satu-satu, dimasukkan ke tadi yang 80 diisi itu, bahan media tanam tadi. Kemudian diisi lagi Pak, biarkan. Kalau perlu disumpuk, kalau perlu di greenhouse. Kemudian setelah itu baru dibawa keluar yang ada mataharinya. Pada saat menanam Pak, tadi ini dipegangkan, diangkat Pak. Diasupkan ke lahan, media tanamnya adalah 30%, 10%. Apa itu 30% sekam bakar, apa itu 30% topsoil, tanah, apa itu 30% kotoran hewan, apa itu 10% nutrisi yang kandungannya mengandung nanti sesuai dengan diinginkan cabai. Cabai itu kan ada kemauannya. Dia mau kandungan nutrisinya ini, unsurnya ini itu yang 10%-nya. Baru setelah itu dibiarkan dia tumbuh, kita ikuti. Namun ini yang paling penting. Apabila kita menanam cabai Pak, ngajajar cabai itu begini. Kan kalau nanam cabai pasti berbaris. Berbaris. Misalnya satu baris itu ada 50 pohon atau 100. Tanam 2 pohon di ujung sana dengan di ujung sini. Yang tanaman ini bukan untuk diambil buahnya. Ini ilustrasi saya gambarkan kepada judulnya menanam cabai, supaya cabai yang nanti akan terjadi dengan organisme panggung tanaman, baik dengan keduanya kita akan bisa antisipasi. Ini materi syarat, jadi kalau kita leha-leha dari sambungan cerita pertama itu tidak akan bisa menangkap perhatiannya. Ini perhatikan betul. Ini Pak Parno sudah menjadi soulmate saya ketika saya menerangkan diri, langsung dia mengambil gambar ini, mengambil bahan alat peraga ini. Begini Pak, tadi saya bilang kalau menanam cabai kan dilebihin untuk pengujian. Ya, cabai ini sekarang baik-baik saja. Cabai ini sekarang atau tanaman yang lain ini baik-baik saja, tomat misalnya baik-baik saja, hamparan yang 1 hektar tadi, 10 hektar tadi. Dan kita juga ketika melihat hamparan cabai ini keadaan tumbuh baik, maka kita akan gembira, bahkan kita bisa bercerita, termasuk bisa berjanji kepada istri kita, saudara kita, teman kita, apalagi kepada istri kalau kita menjadi suami. Ibu, istri, ibu, saya menanam cabai Bu, bagus betul, bagus cabai ini. Makanya ini Bu, sebulan ini kalau panen nanti, apalagi punya lebaran, ini hasilnya akan sekian. Ibu boleh bermimpi mau dibelikan apa? Kalung segede curug kan gitu. Tapi apa yang terjadi? 2 hari kemudian cabai itu kena serangan layu fusarium. Apa yang terjadi? Kita ini di rumah juga menjadi cekcok, menjadi panas, situasi menjadi tidak damai. Dan kita juga tidak bertanggungjawabkan bicara awal yang tadi kemarin bagus, sekarang bisa menjadi jelek, kenapa bisa dan seterusnya. Ini adalah berdampak kepada fenomena sosial. Apalagi kita seorang tokoh, seorang kepala sekolah di sini. Nah, Aik kemarin bicara bagus, sekarang Aik jadi ngomong jelek. Dan banyak yang begitu. Ini serius bicara nih Pak. Banyak. Bahkan konon di Bali sampai dirituali, sampai diupacarai, itu katanya ada penyakit ini dan seterusnya. Ini apa yang terjadi selanjutnya? Bapak pagi-pagi pergi ke tanaman cabai itu, atau ke tanaman tomat Bapak itu, atau ke tanaman yang lain Bapak itu, kemudian di waktu matahari naik,
Kemudian potong tanaman cabai itu, ini cabai ibaratnya ya. Kita tangkal cabai misalnya, karena kita sedang ngomong cabai. Ada ini tanaman cabai, Bapak potong tanaman cabai tersebut, potong. Kalau bisa, potong ala kadarnya, bukan cabut, potong. Kemudian dengan cara apa itu mencabut atau tidak dicabut dengan cara memotong seperti ini. Kemudian Bapak ngambil lidi yang tidak kira-kira sedang mengering atau apa, atau bawa dari rumah 2 biji, kuliti. Nah, dia bikin seperti ini, kuliti. Kemudian ambil aqua, Pak. Aqua harus, maksudnya aqua yang berbotol begini, bukan dari air lahan. Kemudian kucurin begini, Pak. Bukan celup, kucurin begini. Kemudian Bapak, itu kan matahari dari sana ke sini. Bapak berdiri di sebelah sini, kemudian Bapak angkat begini, Terawang, ditoong. Ditoong. Ini nanti salah satu di antaranya ada fenomena seperti kepulan asap rokok. Ayah seperti ibun mengepul dari batang ini. Menguap, betul. Nah gitu Pak, dipanggil dibenerin lagi ngomongnya. Menguap seperti muap gitu. Halus betul dan kita melihat. Dan kalau kita uji dengan uji in vitro, lain-lain cerita nanti kita panjang. Satu, yang jelas ini baru satu kita kuliti. Bapak dah jalankan ke yang tanaman yang kita tanamnya, potong, lakukan seperti itu lagi, kucing seperti itu lagi. Kemudian Bapak diamkan Pak, seperti itu. Tapi ulah dina luhur tanah, Pak, bising karena terinfeksi tanah, dina daun, kayak dina naon gitu, gaya seperti itu. Nanti akan ada terjadi fenomena salah satu seperti ini tandanya atau dua-duanya terjadi. Jika tadi ditoong seperti begini dan ada seperti kepulan asap rokok, maka tanaman kita ini, Pak, sudah mau menjadi pandemi atau berangkat mau menjadi endemi di situ itu adalah mulai terserang dengan fusarium. Artinya kita harus mulai menyemprot antisipasi dengan fungisida. Kalau itu dominannya terserang dengan yang disebabkan seperti ini. Nanti akan berubah menjadi berwarna coklat seperti ini, Pak. Siang kita kulitin tadi. Kalau terjadi dua-duanya, ya kita pakai dua-duanya, Pak. Kalau konsentrasinya dua-duanya tersebut adalah 50-50, kita juga formulasi kandungan itu, ingredient di semprotan kita itu 50% insektisida, 50% fungisida. Nah, kembali daripada cerita saya tadi, kenapa orang kalau mau tanam cabai atau tanaman yang lainnya, itu obat semprotan mesti meneliti heula apakah yang akan terjadi seperti ini? Kan kesalahan besar, Pak. Kita ini tidak terdidik, kita ini bukan melalui sekolah, artinya kalau begitu. Ini yang dimaksud saya ingin memberikan perjalanan bahwa kita ini membaca sejarah. Dan bukan terjadi hanya untuk ilustrasi di tanaman cabai ini saja. Dia akan ternyata menjawabnya, ini tuh nanya gelong, apa gitu. Padahal tanyaan seorang empiris, tanyaan seorang ilmuwan, dia ada korelasi pertanyaan dengan berikutnya ujian lainnya, Pak. Itu yang penting. Yang kedua, kalau kita tanya lagi sama dia, Pak lagi apa? Tanam cabai. Bukankah kemarin Bapak tanam cabai ku hama kabe? Bapak tepane, bener jam. Kamari teh ulang belah cabai tapi tepane karena naon? Ayo mimiti harus tapi eta perdipane ruksak kabe. Tapi kunon ayeuna Bapak melak lagi. Kenapa Bapak tanam lagi sekarang? Karena diperkirakan nanti akan mahal harganya. Oke, kita tinggal dan panenlah dia ceritanya. Singkat waktu. Datang lagi kita ke sana, Pak. Bagaimana tanam cabai? Aduh, Pak. Jangankan sekarang, Pak, menjualnya, ongkos metiknya saja kita sudah rugi. Ada peristiwa ini terjadi di Indonesia. Nah, yang kepala rengkeng kalau saya di sini, rengkeng kiri kanan matahari. Molu kuning, tanam molu kuning dengan melon, tapi jaraknya 3-4 hari sebelumnya. Melon dulu kita tanam, kita sudah keluar dari mahkota, baru tanam labungnya. Nah nanti seperti tadi di video tadi, set gitu, kan saya praktekkan begitu, nanti disambungkan begitu. Nanti yang tumbuh itu melonnya. Maka buah melon itu bisa diatur, bisa diperbesar menjadi pembesaran di melon itu sendiri. Yang supportnya kan 2 Pak nanti dapurnya itu. Iya, tapi biji labunya sampai daun mahkota Pak. Jangan sampai daun produksi, daun ini. Caranya seperti tadi, itu masih bisa dibimbing nanti. Kan di sini adalah 60%-nya. Tinggal nanti dikasih tanah atau dikasih air. Nanti saya kasihkan videonya dan kasihkan gambarnya. Jadi kita punya tanaman, orang ngajak orang itu begitu di depan itu sudah ada tanaman-tanaman di planter bag yang memang buahnya itu di bawah-bawah begini. Oh, iya.
Gitu. Ada karya begitu. Ini lengkeng di sini. Di sana. Ini kan bisa 2 pohon gitu. Itu sudah yang ini lagi diurusin mau ke kita sama Pak Kepala sekarang tuh. Itu 2 hektar Bu. Uang aset lagi kita itu dikasih ke yang sekarang di garapan dia izin ke iya bukan sengon laut yang merah itu kan ada sengon laut yang merah. Ini sengon apa Bu Lina? Sengon buto, sengon biasa. Itu sengon pembibitan ini jahe sama Kebetulan saya ini sekarang mau buat pabrik jahe Bu, buat proses. Mulai dari bawah sudah nekrosis ini ada. Ini gasko PT. Kalau di masyarakat mungkin saya tidak akan mengatakan ini, tapi karena ini adalah lembaga pendidikan, ini harus dikatakan. Dan perhatikan ini, walaupun ini kan stunting namanya, ini kerdil, ini penyakit fisiologis, tidak hanya di manusia, dan ini tidak bisa kalau hitung analisa usaha, dan ini tidak tercapai, BEP tidak tercapai, kalah waktu. Kita harus pertobatan Bu. Pertobatan ini. Gurus tobat tim. Iya dari awal dari sini. iya. Bahkan kita sudah menciptakan mulsa itu bukan hanya berfungsi untuk mengendalikan gulma. Mulsa itu sudah berfungsi sebagai dekomposer. Di mulsa itu dia sudah mentreatment menjadikan perbanyakan untuk mikroorganisme termasuk pengendalian hama dan penyakit di pusarium, di pusarium dan seterusnya. Itu mulsa. Mulsa kebanyakan selama ini orang berfungsi sebagai pengendali gulma. Kita tidak. Mulsa itu sudah berfungsi untuk mendekomposer Pak, mendekomposisi. Karena sejatinya di tanah ini unsur fosfat, unsur nitrogen dan unsur dan yang lainnya seperti unsur hara makro dan mikro sudah ada semua. Nah, seperti kita yang terjadi di Sembalun kemarin, kita kasih nutrisi tanaman yang tadi, dia semprotkan, dia sampai bertanya kembali, ini kol dipupuk lagi enggak, gitu lah kan. Kan parameter memupuk itu kalau kekurangan unsur hara. Nah, makanya kita tes dulu tanah ini kandungannya apa saja. Dan kalau memang tidak membutuhkan unsur N, ulah di pasien Ponska lagi. Sudah Ponska, sudah dikasih urea, itu sama-sama Zeta lagi itu sudah mengandung unsur nitrogen semua. Sedangkan nitrogen itu hanya untuk fase vegetatif saja. Ini di 21 hari itu untuk segera generatif di 10 sampai dengan 20%-nya. Karena dia membutuhkan rimpang di jahe. Rimpang ini kan berjalan ke pinggir seperti itu. Dan bahkan kalau saya mau anjurkan, bikin jahe itu yang rimpangnya itu tidak ke pinggir gitu loh. Panjang-panjang ke atas. Siga talus. Ayeuna makan yang namanya rimpang itu ke pinggir, sengehana itu ke sisi. Nah, kita bikin paritasnya rimpang jahe itu lamun dicabutnya sarumpang itu ke hanap gitu. Ini memang sudah empuk seperti ini, tapi empuknya ini belum tentu empuk media tanam yang toleran dengan fase produksinya di jahe ini sendiri. Tapi
Prof, di aplikasi Prof sekarang pupuk anorganik masih digunakan? Tidak, kita tidak menggunakan organik karena di mikroba kita ini ada tugasnya yang melibatkan untuk menggandakan unsur itu sendiri. Oh, Contoh, sama sekali nggak pakai anorganik? sama sekali tidak pakai organik. Itu yang tadi saya ceritakan. Orang ini dikasih ini, kemudian dia bertanya, Pak Deden, ini masih mau dipupuk lagi? Enggak. Nah itu sudah crop belum? Ini sudah harus panen karena orang lain sudah harus mulai panen, nah kita sudah lebih duluan. Jadi dia generatifnya lebih dulu, percepatan untuk di fasenya itu dia lebih dulu. Nanti saya kirimkan gambar-gambarnya kalau mau dibutuhkan. Prof, termasuk kebutuhan unsur hara Prof. Iya, unsur hara itu mutlak harus lengkap. Unsur hara makro, unsur hara makro itu seperti yang tadi saya tayangkan apa saja sih? Sebetulnya unsur hara mikro juga dibutuhkan fase di fase pertumbuhan masing-masing, baik di fase pertumbuhan vegetatif maupun generatif untuk fase di pembuahan. Kenapa itu? Kenapa saya tidak menggunakan itu lagi? Contoh misalnya kita kalau menanam padi di masyarakat, kok turiang, apa turiang itu? Sisa panen itu kok malah subur gitu loh. Bahkan saat itu ada selentingan dari Jakarta di zaman PSBY, 1 kali tanam 3 kali panen. Kita tidak menganjurkan itu 1 kali tanam 1 kali panen tetapi maksimal. Apalagi orang ada yang berbicara dengan ekstensifikasi, kita tidak boleh ekstensifikasi, melainkan optimalisasi di bidang pertanian itu dan di sawah itu harus cukup itu penghasilannya. Jadi unsur hara ini bisa seperti ini, arah ini mungkin kemana ini utaranya? Ini mungkin kurang bijak ya kalau kita ke sana ya, ininya. Nah, ini kan utaranya ke sana ya, ada di 217. Posisi pasti di 217 derajat ini, di hujan-hujan di musim-musim tertentu, otomatis angin pun akan bertiup ke sini, maka ini akan melawan angin, bukan memberi kelonggaran untuk angin. Jadi kalau tanaman seperti terong, seperti paprika, ini akan terganggu pertumbuhannya. Kan angin itu akan menggoyang-goyang ini terus, Pak. Gitu, itu juga harus diperhitungkan. Itu Prof, gunanya kita. Mau nanya ini Prof, ini kan unsur hara yang ada dalam tanah ini makro maupun mikro. Kemudian kan perlu analisis. Ya. Kira-kira dengan analisis yang dilakukan, baik itu analisis tanah maupun analisis jaringan, adakah analisis yang lain sehingga kita langsung mengetahui oh ini ya. kurang? Analisa utamanya kita sebelum turun ke lapangan nih. Contoh sekarang, anggap saja ini tidak ada tanaman. Kita bisa melihat tuh tanaman sebelah itu kurang apa kira-kira. Kira-kira saja, tidak usah pakai parameter. Tanaman yang sudah ada di situ. Iya. Dan di situ juga endemiknya. Endemik itu populasi tertinggi di wilayah tersebut tanaman apa? Lamun banyak erih pasti tanah itu tandus. Gitu kan? Asam. Kalau seperti ini, seperti itu kan? Apa yang kurang? Pertanyaan Bapak terjawab toh? Apa yang kurang dengan seperti itu? Rumput liar yang tidak pernah disentuh dan perhatian apalagi disiram itu sudah bagus. Kenapa ini anu dineng-nek? Kenapa ini yang dibelai-belai? Kenapa ini seperti ini? Dilus-lus, kenapa seperti ini? Di situ mindset kita harus berubah, Pak. Jawabannya adalah parameter untuk analisa sementara sebelum menanam di tanaman sekitar yang sudah ada. Di situ tidak kekurangan unsur nitrogen. Kan gitu. Kalau sebagai parameternya tanaman, istilahnya apalah bahasa Indonesia, babadotan. Babadotan. Sering ke anak teh. Babadotan Ini tandus, indikator. Pak. Oh, tandus sebetulnya. Babadotan asam sama. Babadotan itu anu ngarep beda dengan ada seperti Bukan babadotan Yang ciplukan Pak. yang berbunga buat Buat yang banyak mengandung basa katanya. Oh enggak, kalau itu subur Pak. Kalau Ya, babadotan itu itu, saya ada babadotan, ada gewor. Gewor itu yang Ya, gemor ada. ada bahasa gewor, nah Ya, itu. ya. Nah itu subur Pak. Terus Tapi tadi dia kelembaban. ada lagi tambahan turiang tadi kembali sebab sedikit lah bisa cangkewok di orang tua barangkali. Iya. Nah, kenapa turiang tadi kata Prof subur? Gini. Apa ketelatan harusnya sebelumnya mupuk atau mesti dilanjutin nggak usah Ya. dipupuk? Ada 3 berikutnya? jawabannya untuk itu. Maksud saya ilustrasikan kalau kita contoh di kampung, karena kita tidak tepat waktu aplikasi pupuk tersebut dan bahkan kita bisa overdosis. Artinya turiang kalau sudah diperlihatkan subur, unsur nitrogen banyak, kita nanti musim berikutnya ataupun kalau perlu, karena dengan nutrisi tanaman kita tidak membutuhkan lagi nitrogen yang kimia sekarang. Karena akan sama hasilnya, bahkan jauh lebih bagus. Nanti kan dilihat hasilnya. Jadi sisa makanan yang itu karena keburu generatif, parena keburu diarit, kemudian disisakan yang masih tumbuh, akhirnya turiangnya subur lagi dan dia akan lebih cepat generatifnya, Pak. Turiang itu akan cepat kuningnya lagi dan sampai dengan 2 bulan dia sudah tua, bisa diarit lagi. Tetapi tidak merata masaknya itu nanti di padinya itu, karena proses fase pengisian buah di generatifnya itu seimbang.
Seharusnya kan ketika generatif itu nitrogennya paling tidak 0,5%, bahkan paling tinggi 5%. Artinya fosfatnya harus lebih banyak di fase generatif itu. Apabila kita aplikasi lagi dengan unsur N, maka tanaman itu akan panjang umur panennya. Usia panennya akan jauh lebih panjang. Contoh seperti orang parameternya tanaman padi, Inpadi 32 itu 105 hari dengan konsentrasi tanaman populasinya sekian, tetapi kenyataannya karena kelebihan unsur N dan kebetulan menanamnya di ketinggian lebih daripada 400 dari permukaan laut, maka usia panennya dia akan lebih cepat dibandingkan dengan yang di dataran rendah. Makanya di sini baru analisa, karena kita sekolah membimbing petani, kekurangan urea menjadi ribut, menjadi pasea, menjadi salah justice. Pemerintah itu adil, kekurangan urea begini-begini, akhirnya menjadi rancunya pemikiran itu. Kita sebagai orang yang sadar betul dengan pemikiran dan empiris itu, kita akan lebih bijak memberikan komentar. Kalaupun nanti harus ada yang di luar musim, kita arahkan. Kita ngajak orang. Kita harus punya tanaman-tanaman yang tidak harus, ya mau semurian, oh iya mentuk, kita mah usum nggak usum punya, boga. Termasuk orang yang ngidam segala macam, hayang durian orang mah boga, kita mah punya, gitu istilah. DPP